Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Amin. Hari berlalu, semua tampak biasa-biasa saja. Sayang, ini ibu sudah masakin makanan kesukaan kamu. Wah, sup iga. Ibu tahu saja aku ingin makan ini. Aku sayang ibu. Astaga, ini adalah raja. Fania mendekati kertas tersebut dan mengambilnya. Di sisi lain tampak seorang yang tak muda lagi terlihat. Dia adalah Mbah Sugiono. Ternyata beliau telah merasakan aura-aura yang bersinggungan, kekuatan yang tidak biasa yang berasal dari Fania. Setelah melakukan meditasinya, malam ini beliau hendak mengirimkan makhluk-makhluk gaib yang bertugas mengambilkan rajah yang ada pada Fania dalam sunyi dan gelap. Ketika malam tiba, Mbah Sugiono di depan meja altarnya tengah bersiap dengan merapal mantra-mantra dan mengirim makhluk-makhluk tak kasat mata untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Makhluk-makhluk itu menuju ke suatu benda, yaitu secari kertas dengan simbol rajah kuno, yang dibuat oleh Mbah Sugiono menggunakan sobekan kertas dari sebuah buku. Di balik simbol kuno itu, ada satu arwah wanita muda yang bersemayam di dalamnya. Di tengah meditasinya, tiba-tiba terjadi sesuatu di ruangan altar tersebut, membuat Mbah Sugiono yang tadinya biasa saja mulai menunjukkan kemarahannya. Di sisi lain terlihat Pak Gemoy yang tengah membaca ayat-ayat suci serta doa-doa permohonan dan doa-doa perlindungan. Sementara suasana di ruangan itu semakin berat, hawa-hawa gaib mulai terasa. Fania, Bularas, serta Bu Mawar mulai merasakan kehadiran sosok-sosok gaib. Sementara Pak Gemoy tetap tenang dan terus membaca ayat-ayat suci serta memanjatkan doa-doa perlindungan, hingga batu hitam yang berada di hadapannya mengeluarkan cahaya yang membersihkan ruangan tersebut dari hawa-hawa gaib. Dalam keadaan hening, Pak Gemoy membuka mata dan berkata, "Ini baru permulaan. Mbah Sugiono tak akan tinggal diam dengan apa yang terjadi barusan." Pak Gemoy kembali dalam kekusukan karena ia merasakan ada sesuatu yang sangat mendalam dari rajah tersebut. Tapi di sisi lain, Mbah Sugiono pun mulai merapal mantra-mantra dengan hati penuh amarah. Muncullah makhluk tinggi besar berwarna merah dengan lidah menjunta dan mata menyala. Mbah Sugiono memerintahkan makhluk itu membawa kembali rajah tersebut dan binasakan siapapun yang menghalanginya. Melesatlah makhluk itu menembus udara malam. Sementara Pak Gemoy dalam kusuk terus memanjatkan doa-doa perlindungan. Hawa di sekitar Pak Gemoy kembali menjadi berat, tapi ia tetap tenang dan kusuk. Keringat mulai menetes di kening Pak Gemoy. Batu hitam pun mulai mengeluarkan cahaya di sekitar. Sementara dari kejauhan, Pak Gemoy merasakan kekuatan gelap yang menghampiri, hingga dua kekuatan besar beradu, membuat Pak Gemoy terpental dan menetes darah segar dari telinganya. Terlihat badan Pak Gemoy yang berlemah, seperti tenaganya terkuras habis oleh makhluk itu. Fania yang melihat Pak Gemoy tak berdaya mulai membaca doa-doa perlindungan. Tanpa disangka, batu hitam milik Pak Gemoy tiba-tiba melayang di hadapan Fania. Ketika doa-doa yang dipanjatkan dalam kekusuhan lebih dalam, batu hitam itu pun memancarkan sinar biru keunguan dan menyerang makhluk itu. Tanpa berdaya, makhluk itu terbakar dan menjadi abu.
Cahaya batu itu lalu menyatu membentuk lingkaran dan mengeluarkan sinar yang cukup terang, lalu melesat menembus udara malam. Di sisi lain, di sebuah altar terlihat lelaki tua masih merapalkan mantra-mantra kuno. Asap dupa makin pekat mengisi sesak ruangan itu. Tiba-tiba ruangan itu bergetar kencang dan sesaat kemudian terdengar hantaman kencang membuat ruangan itu sunyi seketika. Suasana keadaan di sekitar Fania berangsur-angsur pulih. Pak Gemoy yang sempat terpental mencoba untuk bangkit. Bu Mawar pun segera menghampiri Pak Gemoy. Pak Gemoy, apakah Bapak baik-baik saja? Alhamdulillah, Bu Mawar, saya baik-baik saja. Terima kasih. Sementara Fania menghampiri ibunya. Bu, itu tadi makhluk apa ya? Oh, itu tadi siluman pesugihan. Banyak orang-orang menjadi sesat karena makhluk itu. Dengan binasanya makhluk itu, semoga kamu mendapatkan keberkahan ya sayang. Sambil memeluk anaknya, Bularas banyak menjelaskan hal-hal yang menambah wawasan kepada Fania. Waktu tak terasa sudah menunjukkan jam 2 pagi. Fania yang merasa lelah segera pamit untuk beristirahat kepada ibunya. Tak lama kemudian, Pak Gemoy pun pamit untuk kembali ke Pondok Herbal untuk beristirahat. Karena di Pondok Herbal terdapat sebuah kamar di lantai 2 tempat Pak Gemoy tinggal. Bularas pun masuk ke dalam kamarnya. Tersisa hanya tinggal Bu Mawar seorang diri yang masih merapihkan ruangan yang sempat berantakan. Waktu berlalu dengan cepat. Mentari pagi mulai menyinari. Suasana rumah terlihat masih sepi, tapi di kamar, baik Fania dan Bularas mereka baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Fania pun bersiap-siap untuk berangkat sekolah, walaupun matanya masih terasa ngantuk. Setelah rapi, ia pun bergegas ke ruang makan untuk sarapan. Di ruangan itu, sudah ada ibunya yang sedang menyiapkan roti dan segelas susu hangat. Bularas pun tertawa melihat Fania di ruang makan sudah siap berangkat ke sekolah. Pagi sayang, kamu mau kemana? Ke sekolah lah, Bu. Ada yang aneh ya sama diri aku, Bu? Kamu yakin mau sekolah di hari Minggu sayang? Astagfirullah, sekarang hari Minggu ya Bu ya?